Motif keuntungan. Beberapa konsep ekonomi yang digunakan lebih membingungkan dengan berbagai makna mapan dari keuntungan. Tidak hanya ada laba akuntansi, laba normal, dan keuntungan ekonomi, tetapi masing-masing dapat diukur dengan beberapa cara. Tergantung pada konvensi akuntansi tertentu yang digunakan dan tergantung pada apakah ukuran keuntungan yang diinginkan adalah jumlah dolar atau tingkat pengembalian. Laba akuntansi berdasarkan pada laporan laba rugi perusahaan dan dipahami sebagai kelebihan pendapatan atas biaya historis setelah pajak perusahaan dipotong. Keuntungan normal adalah jumlah minimum keuntungan atau tingkat pengembalian yang cukup untuk menjaga perusahaan dalam bisnis jangka panjang. Keuntungan normal dianggap oleh ekonom sebagai bagian dari total biaya. Keuntungan ekonomi adalah kembali lebih untung dan di atas keuntungan normal. Ini adalah keuntungan ekonomi yang perusahaan bisnis benar-benar mencari dan mengatur banyak perilaku mereka. Keuntungan baik normal dan ekonomi adalah campuran yang dihasilkan dari berbagai pengaruh, termasuk kecerdasan bisnis, kinerja yang sukses dari fungsi kewirausahaan, layanan yang diberikan kepada konsumen, sebuah kebetulan menghadapi ketidakpastian, kehadiran perselisihan pasar yang menghambat respon yang cepat, kekuatan kompetitif, kekuatan monopoli dan posisi keunggulan teknologi, dan inovasi produk baru. Laba biasanya didefinisikan sebagai perbedaan antara total pendapatan dan total biaya. Dalam hal simbol, P sama dengan TR dikurangi TC, di mana P sama dengan keuntungan. Sebar ketidakpastian ada di antara ekonom mengenal apakah perusahaan di bisnis, terutama perusahaan besar, berperilaku seolah-olah mereka berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Kepemilikan menyebar. Kondisi ketidakpastian dan isolasi dari tekanan kompetitif berat diadakan untuk memungkinkan perusahaan untuk mengejar tujuan-tujuan lain selain memaksimalkan keuntungan. Di antara alternatif yang paling menonjol untuk mendapatkan keuntungan maksimal, perilaku yang memuaskan, memaksimalkan pendapatan, dan pertumbuhan melalui diversifikasi. Lebih dan kurang atau tujuan konsekuensi mencakup pangsa pasar besar, jangka panjang kelangsungan hidup, keuntungan yang memuaskan dan aman. Tingkat bagian keuntungan yang dibagikan meningkat, likuiditas keuangan, kepemimpinan teknologi, pencapaian citra yang baik, berperilaku secara tanggung jawab secara sosial, mempertahankan kompetitif yang kuat posisi, dan pencapaian tujuan pribadi puncak manajemen. Dalam hal ini merupakan daya, prestis, rasa keberhasilan, pengakuan profesional, dan bonus besar. Strategi pertumbuhan dan diversifikasi agresif menawarkan perusahaan sarana efektif secara bersamaan mengejar dan mencapai banyak tujuan-tujuan ini.